Namaku Alex, dan aku baru aja putus cinta. Nggak sih, nggak baru. Udah beberapa bulan sebenarnya. Dan ya sekarang lagi hujan di luar. Setiap kali membicarakan soal hujan, entah kenapa selalu identik dengan kesedihan-kesedihan yang dibasuh olehnya. Dan kali ini karena hujan juga aku jadi mengingat kembali suatu momen yang selalu ingin kubersihkan dari kepalaku. Tapi ya masih menempel cukup kuat. Dan ya, ini soal mantan. Aku pernah membaca sebuah novel soal hujan yang judulnya Hujan. Beneran ini, nggak bercanda. Ceritanya kurang lebih bercerita soal seseorang yang ingin melupakan sesuatu dan dari sana aku sadar kalau hujan itu memiliki arti yang cukup universal di mata orang-orang, yaitu soal melupakan. Di cerita ini sebisa mungkin aku nggak ingin cerita soal mantan, tapi soal cara melupakan sesuatu. Kebanyakan orang mulai melupakan dengan cara kayak blok semua kontak mantan dan ya menghapus keberadaan sang mantan dalam dirinya sendiri seolah mereka tidak pernah ada dari awal. Itu cara yang banyak dilakukan orang, tapi menurutku itu terdengar sedikit kejam. Entah aku yang terlalu naif atau apa, tapi yang ingin kulupakan adalah perasaanku terhadap orang yang bersangkutan waktu itu. Jadi misalnya aku dipertemukan lagi dengan suatu hari nanti, ya kita bisa bertegur sapa dengan normal tanpa ada perasaan apapun lagi. Mantanku itu adalah orang yang hebat, yang bisa aku kenal. Dan setelah aku kenal lebih jauh lagi, dia jauh lebih hebat lagi. Dari banyak aspek. Dan ya aku cukup belajar banyak darinya. Tapi bukan berarti ia sempurna. Dan ya setiap manusia pun begitu. Dari sisi sempurnanya seseorang pasti ada keburukan juga yang mengikutinya. Dan aku bisa menerima kedua hal tersebut dari dirinya. Tapi saat dua orang semakin dekat, kita akan melihat sisi baik dan buruknya dari masing-masing. Dan pada akhirnya akan terlihat apakah kita akan bisa tetap bersama atau tidak. Dan apabila jawabannya tidak, apakah kita bisa membuka hati kita ke orang baru yang akan datang dengan semua memori indah, pahit, manis, dan asamnya kita bersama orang sebelumnya? Memang itu hal yang kurasa tidak mudah. Ya, makanya aku menulis ini. Aku bertemu dengan seorang perempuan di sebuah toko buku. Momen pertama kali kita ngobrol persis seperti cerita klise yang ada di manga atau anime. Sebuah buku jatuh, kita berdua mengambilnya. Dan ternyata kita berdua tahu judul buku yang kita ambil. Kita ngobrol dan ya sebatas itu aja. Tapi di 3 bulan kemudian kita berdua dipertemukan kembali. Di toko buku yang sama, di sebuah acara launching oleh penulis buku yang kita saling tahu. Hai, kita ketemu lagi. Kamu kesini tahu lewat mana? Tanya aku santai. Aku follow akun TikTok penulisnya sih, jadi aku tahu dari sana. I see. Kalau aku tahu dari Instagram toko bukunya sih. BTW, kamu itu emang kalau kemana-mana selalu sendiri ya kayaknya aku lihat. Ya, begitulah introvert. Aku balas tertawa kecil dan menutup obrolan pada saat itu. Dan ditutup kita yang saling berkenalan dan bertukar akun Instagram dan akun TikTok juga di saat yang sama. Setelah aku melihat akun Instagramnya, ternyata dia adalah seorang editor buku dan seorang penulis juga. Isi Instagramnya penuh dengan sepatah-patah kata indah yang memotivasi dan aku pun langsung spontan berpikir, ya wajar dia sering ada di toko buku. Tapi dia orang yang hebat kalau dilihat dari akun Instagramnya dan ada salah satu postingannya soal review buku yang dia tulis di Instagram yang cukup menohok hatiku. Soal buku Dan Brown dan sudut pandangnya akan agama. Karena penasaran akan sudut pandangnya lebih jauh, aku mulai DM dan menanyakan terkait buku itu. Karena kebetulan aku juga sudah membaca buku yang sama. Hey, aku sempat baca review kamu soal Origin. Keren banget cara kamu nulisnya. Aku juga udah baca bukunya BTW. Emang bagus sih, itu juga salah satu buku favoritku. Tapi ada satu bagian yang cukup menohok dari tulisan review kamu gitu. Agama bukan hal yang menentukan baik buruknya seseorang. Waktu baca kalimat itu kayak sampai bikin aku mikir kayak apa ada sesuatu yang bikin kamu mikir sampai ke sana gitu. Karena itu hal yang cukup mengejutkan untuk keluar dari mulut seorang mayoritas. Cukup lama ia tidak membalas sampai aku pun lupa gitu. Tapi di 3 jam kemudian aku baru melihat suatu balasan.
Dan ya setelahnya aku baru sadar kalau aku chat di tengah malam. Karena keluarga aku konservatif. BTW, pertanyaan kamu itu kok langsung deep banget ya? Agak frontal untuk orang yang baru kenal. Balasnya singkat. Maaf ya soal itu. Ya pokoknya Dan Brown itu sebenarnya salah satu penulis favoritku dan aku paling suka bukunya yang Origin juga bisa dibilang. Dan ya karena buku-bukunya Dan Brown itu bisa dibilang hampir semuanya itu kontroversial ya. Aku nggak bisa ngomong bebas soal ini dan aku senang sih kalau ada orang yang suka bukunya juga. Balas ke panjang lebar. Aku juga sempat mikir gitu kok. Balasnya singkat, menutup obrolan. Melihat review buku yang pernah diulas di postingan Instagram ya, sebagian besar sudah pernah aku baca. Dan karena cukup banyak judul yang pernah aku baca juga, aku jadi pengen ngobrol lebih jauh sama dia tentang buku-buku itu. Tapi aku tidak tahu kapan kesempatan itu akan datang. Dan dengan semua kebimbangan itu, di suatu malam aku chat Instagram lagi dan menanyakannya. Aku lihat banyak review buku kamu di Instagram. Banyak buku-buku yang pernah aku baca juga. Kita boleh ngobrol lebih lanjut nggak kapan-kapan? Aku tidak tahu kalau itu sebuah bentuk ajakan kencan atau enggak. Tapi ya semoga itu tidak membuatnya salah paham. Lalu tak lama kemudian dia pun membalas. Boleh kok. Dan ini aku rasa itu penutup yang baik. Kita bertemu kembali di sebuah event literatur di pusat kota. Dan dia menjadi salah satu penjaga booth di penerbit tempatnya bekerja. Dan kita berdua pun memutuskan untuk bertemu setelah giliran jaganya selesai. Kita ngobrol di salah satu meja kantin di tempat acaranya berlangsung. Kenapa kamu suka Dan Brown? Tanyanya waktu itu membuka obrolan. Menurutku Dan Brown termasuk penulis yang berani menghancurkan stigma sosial sih. Ya meskipun caranya memang cukup kontroversial ya, dan kurasa emang sulit diterima banyak orang. Angguk-angguk balasnya. Kamu bilang ada review buku lain yang sempat kutulis dan kamu sempat baca juga. Yang mana aja tuh? Buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Itu salah satunya. Itu kan buku feminis. Kamu baca juga? Sebenarnya karena ada motivasi tertentu sih waktu itu. Dan ya intinya karena kebanyakan pembaca buku itu perempuan ya. Jadi dari setiap review yang ku baca, mostly itu jadi benci cowok. Tapi waktu baca review kamu, aku lihat kamu itu bisa menilainya secara objektif dan dari dua sisi. Dan dari sana, jujur aku sedikit kagum sama pemikiran kamu meskipun kamu di posisi seorang perempuan waktu baca itu kamu bisa mempertimbangkan sudut pandang lain juga. Karena jujur aku di posisi laki-laki membaca buku tersebut itu seperti bentuk pukulan keras terhadap kaum laki-laki sih. Dia menunduk sedikit. Makasih. Makasih kenapa? Aku nggak bisa dipuji. Oh gitu, gumamku. Ternyata dia punya sisi rapuh juga. Pembicaraan itu berlanjut sampai beberapa jam lamanya karena kita berdua membahas buku lain. Sampai suatu pertanyaan darinya cukup menghentikan obrolan kita berdua. Kamu gak takut kalau obrolan ini ujung-ujungnya jadi perasaan cinta? Tanyanya dengan canggung. Aku menarik napas. Aku gak tahu sih. Mungkin aku bakal bilang semuanya kalau memang hal ini bisa sampai sana. Agak sulit dijelaskan, tapi aku juga punya pengalaman buruk soal itu sebelumnya. Kalau kamu sendiri gimana? Kurasa aku bakal bilang juga sih kalau semua obrolan ini bisa sampai sana. Sepertinya. Jawabannya halus, tapi jelas. Karena acara sudah mau tutup, kami akhirnya berpisah. Aku bakal coba komunikasikan semua perasaanku nanti. Kalau emang bakal ada apa-apa. Kataku sebelum pergi. Dia cuma balas mengangguk. Di perjalanan pulang, aku jadi mengingat masa lalu kembali. Hujan mulai turun secara perlahan, seperti mengetuk kaca jendela mobil dengan sabar. Ada sesuatu yang aneh, entah ini bentuk move on atau hanya aku yang mencoba berdamai dengan diriku sendiri. Kukira melupakan itu artinya menghapus semua yang pernah ada, tapi ternyata bukan. Melupakan itu mungkin cuma cara lain untuk menerima bahwa beberapa orang memang dikirim bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajari kita sesuatu.
Dan perempuan yang kutemui hari ini, dia bukan masa lalu, bukan juga masa depan. Dia hanya seseorang yang kebetulan lewat di salah satu musim hidupku, membawa obrolan yang hangat, sedikit rasa gugup, dan kemungkinan tipis yang sangat menenangkan. Aku tidak tahu apakah semua percakapan tadi benar-benar akan berakhir menjadi cinta, seperti yang ia tanyakan dengan nada canggung itu. Aku juga tidak tahu apakah aku sedang mulai membuka hati, atau hanya menikmati punya teman bicara yang mengerti bahasa buku, sunyi, dan kalimat-kalimat yang tidak diucapkan. Yang aku tahu, hujan malam ini tidak lagi terasa seperti tanda untuk lupakan. Hujan kali ini lebih seperti mengetuk pelan dan bilang, kamu sudah sampai titik di mana kamu bisa mencoba lagi. Entah nanti berlanjut atau berhenti di sini, aku tidak ingin memaksanya. Tidak semua cerita harus punya akhir besar. Kadang cukup dengan menyadari bahwa kita bisa merasa memulai kembali, itu saja sudah cukup.